Oci. Apa Bu? Ya Allah, kamu kok selalu mabuk ya Oci. Setiap hari kamu selalu mabuk ya Allah Oci. Oci. Oh, Ibu ribet deh. Ya Allah Oci. Ibu sayang sama Oci. Oci jangan selalu mabuk begini. Kalau seandainya ibu nanti tidak ada, ibu mau nitipkan si kemana? Untuk jaga kamu, Oci. Oci jangan mabuk terus ya. Ibu sayang sama Oci. Oci Bu. Mabuk lagi Bu. Janji ya sayang. Ibu sayang sama Oci, jangan selalu sering mabuk. Syukur alhamdulillah Allah masih kasih umur buat Oci bisa berubah. Kita senang mendengarnya, tapi saya dengar katanya ada cobaannya dari perubahan dari Iya bener Mas. Mbak Oci. Cobaannya apa Mbak? Jadi gimana ya? Saya kan udah benar-benar niat mau tobat gitu kan, mau berubah. Tapi ada aja gitu cobaannya, kayak tetangga. Ya bukan lebih tua dari saya sih, masih sepantaran tapi di atas saya dikit lah. Bilang yakin tuh mau tobat, terus kalau mau tobat hapuslah tatonya gitu-gitulah. Ini intinya berulang-ulang saya dengar, saya diemin sekali dua kali saya diemin. Mungkin juga karena sering udah jiwa jalanan ya, udah terbiasa di luaran rumah gitu kan. Saya emosi saya meningkat. Saya nggak pandang bulu dia siapa, saya samperin. Saya ajak berantem dia. Dengar-dengar kayak dia mau tobat nih. Tobat, urusin aja dulu tuh tato. Lucu ya. Apaan ngomong kayak gitu? Lu kesindir. Bagus kalau kesindir. Sosokan mau tobat. Gaya lo aja masih liar begitu, gimana mau tobat? Aduh, gue diemin malah ngelunjak lo ya lama-lama. Gue dong. Lu nggak suka dorong. Songong lo ya. Dorong. Gue punya masalah sama gue juga. Ya, dorong gue. Gue nggak suka. Lu punya masalah sama gue. Gue nggak suka. Songong lo ya. Mas, gak usah ikut campur ya Mas. Lu songong lo ya. Dia nggak urusan kita berdua. Rambut lu. Dan membuat saya berpikir, mungkin karena gue udah terlanjur begini ya, nggak bisa berubah kali ya gitu ya. Tetap aja pandangan orang jelek. Karena casing saya juga udah begini. Cuman kan hati saya, mereka nggak tahu hati saya seperti apa. Saya pengen berubah. Ya, saya kira pandangan orang selalu seperti itu. Ya. Memandang secara lahir saja gitu ya. Dan itu jangan dihiraukan oleh orang yang sedang melakukan pertobatan. Ucapan-ucapan, penilaian-penilaian yang sifatnya menghina ataupun menilai bahwa dia belum berubah, itu pelan-pelan dia akan hilang dengan sendirinya ketika dibuktikan oleh Oci misalnya bahwa dia memang sudah berubah. Oh, berarti memang sudah melakukan perubahan total. Jadi itu butuh waktu dan butuh pembuktian kepada masyarakat bahwa taubatan nasuha itu betul-betul dilakukan oleh seorang hamba Allah yang bernama Oci. Dan itu yang mudah-mudahan Allah menakdirkan seperti itu, hidayah diberikan kepada Oci dan keluarganya sehingga bisa menjalani sebuah proses kehidupan pertobatan yang taubatan nasuha. Amin. Baik Pak Ustadz, sebelumnya sebenarnya tim sudah juga mengundang ibunya Oci. Moci, karena tim mencoba untuk masuk ke studio karena ibunya ada ingin yang disampaikan ke Mbak Oci. Mungkin Mbak Oci di rumah belum pernah dengar ibu apa, tapi di sini dia mau ngomong ke Mbak Oci. Ini juga bagian dari niatnya ibu untuk bisa berbagi pengalaman sama pemirsa di rumah apa yang dia lakukan. Kita undang langsung saja ya. Silakan. Assalamualaikum Bu. Ya.
Baik Ibu, terima kasih sudah memberikan waktu di Tawakal. Saya ngeliat Ibu, saya bangga. Artinya Ibu masih tetap sabar, tetap sayang sama anak yang tadi kita dengar anaknya Ibu, Mbak Oci, dulunya kurang lebih jauh dari agama. Banyak perilaku menyimpang gitu ya. Tapi saya senang Ibu tetap merangkul anaknya ya Pak Ustadz ya. Ya betul. Tidak dijauhkan gitu ya Pak Ustadz ya. Satu hal tadi kan Ibu bilang sama tim, katanya Ibu mau ada yang disampaikan ke Mbak Oci ya. Kalau gitu saya persilakan. Saya hanya ingin Pak Ustadz, Ya. Oci itu mempunyai teman laki-laki. Oh ya. Segera menikah maksud saya. Ya. Walaupun dia pernah kecewa dengan laki-laki itu. Mm-mm. Tapi saya ingin dia menyadari kodratnya seorang wanita. Oke, intinya adalah Ibu ingin Oci berumah tangga begitu ya. Ya. Karena dari perubahan yang ada di Oci akan lebih lengkap lagi ketika dia berumah tangga begitu ya Bu ya. Oke. Iya, saya kira keinginan dari Ibu Oci itu adalah sebuah keinginan yang baik. Dan doa Ibu itu adalah doa yang sangat mustajab, sangat makbul. Sehingga kalau Ibu sering melakukan doa, terutama doa malam ya, qiyamul lail, dan apalagi itu juga dibarengi dengan Oci juga melakukan hal yang sama, lewat sholat malam itu, saya kira tidak akan lama itu akan terkabul, insya Allah. Karena itu Allah menjadikan seperti itu. Ibu katanya khawatir karena dia terlalu sering bermain sama teman-teman perempuan ya, tidak ada satupun teman laki-laki. Oke, memang Ibu yang Ibu lihat kekhawatiran apa dari Mbak Oci? Khawatiran ini. Sepertinya dia tidak ingin maksudnya untuk berumah tangga. Dan dia kan seorang wanita gitu, harus berumah tangga. Kalau Oci sendiri sebenarnya dalam hati ada keinginan untuk berkeluarga nggak sih? Ini Ada keinginan berkeluarga. Alhamdulillah, jadi sudah Ya, syukur. Nah, Pak Ustadz terakhir, Pak Ustadz, kira-kira amalan apa nih yang harus Mbak Oci lakukan agar Mbak Oci tetap istiqomah nih? Kita semua bangga melihat perubahan diri dari Mbak Oci yang tubuhnya penuh tato, kemudian berubah untuk bertobat gitu, Pak Ustadz. Bagaimana nih, Pak Ustadz? Ya, jadi ada satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia berkisah tentang sebuah kejadian di mana Rasulullah SAW itu dalam satu majelis dia itu beristighfar dalam satu waktu saja gitu, duduk gitu ya, dalam satu majelis beristighfar sebanyak 100 kali. Kita tahu Rasulullah itu maksum. Ya, Rasulullah itu maksum, artinya dia terbebas dari dosa. Lalu kenapa Rasulullah sudah terbebas dari dosa tetapi masih memohon maaf kepada Allah dalam satu waktu saja itu 100 kali, belum waktu-waktu yang lain. Itu artinya dia mau mengajarkan kepada umat Muhammad gitu ya untuk selalu beristighfar. Itu juga berlaku juga buat Mbak Oci, buat ibu kandung Mbak Oci untuk selalu beristighfar kepada Allah. Dengan istighfar itu pada dasarnya itu adalah doa untuk dikabulkan terhadap seluruh keinginan yang lain. Jadi itu sudah otomatis. Ya, dengan demikian maka marilah kita perbanyak istighfar. Lalu yang kedua, marilah kita juga perbanyak membaca sholawat. Kenapa? Karena sholawat itu bukan hanya kita. Allah saja membaca sholawat untuk Nabi. Malaikat saja itu juga membaca sholawat untuk Nabi. Apalagi kita. Dalam hadis-hadis yang lain juga disebutkan setiap kita membaca sholawat maka itu ada malaikat yang menyampaikan bacaan sholawat kita kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi menjawab, rohnya Nabi menjawab terhadap bacaan sholawat kita. Seluruh umat manusia yang membaca sholawat itu diberikan kekuasaan oleh Allah kepada Nabi untuk menjawab sholawat yang kita sampaikan. Saya kira dua hal itu sangat penting untuk kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya buat Mbak Oci. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan coba diamalkan. Insya Allah saya senang Mbak Oci sudah mulai berubah jauh lebih baik lagi. Insya Allah kalau buat ibu perkara jodoh memang Allah sudah mengatur itu, tapi prosesnya pun harus tetap dijaga ibu. Yang paling penting adalah ini permatanya ibu dijaga baik-baik. Insya Allah. Iya. Oh iya, bagus tuh. Gitu. Saya hanya menasihati dia. Sampai kapan kamu harus begini nak? Iya.
Sholatnya dijaga Mbak Uci. Ibu nggak tahu umur ibu sampai kapan Betul. bisa mengurus kamu. Yang ibu takutin, jika umur ibu nggak ada, siapa yang mengurus kamu? Itu Pak, nasihat itu aja sih untuk dia. Mungkin sedikit demi sedikit membuat dia sadar. Amin insya Allah. Asal ibu juga harus yakin. Ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu sudah berbagi cerita dengan Mbak Uci juga sudah berbagi dengan kami. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pelajaran penting bagi pemirsa di rumah. Semuanya. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.